Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama-sama belajar, untuk bersama-sama menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan sore hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan dari tema para muslimah di bulan Ramadan. Yang kemudian kita titik beratkan kepada hukum-hukum yang berkaitan dengan kebiasaan yang dialami oleh para wanita yang memiliki hubungan erat dengan ibadah-ibadah mereka. Dan kembali kita ulangi bahwa perkara yang telah kita bahas terkait dengan kebiasaan wanita dalam masalah darah haid atau masa-masa haid, tidak hanya para wanita yang perlu mengetahuinya, akan tetapi kita sebagai orang tua yang memiliki anak perempuan, sebagai seorang suami yang memiliki istri, sebagai seorang kakak yang memiliki adik perempuan, atau sebagai seorang anak yang memiliki saudara ataupun saudari-saudari perempuan, juga perlu mengetahuinya. Sedangkan pembahasan masalah ini mungkin sedikit dibahas, sehingga perlu adanya perjuangan untuk bisa memahami perkara ini, karena sekali lagi ini penting, karena kebiasaan wanita memiliki hubungan erat dengan ibadah mereka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang telah berlalu telah kita sampaikan beberapa hukum terkait wanita haid dengan puasanya. Di antara yang telah kita sampaikan adalah adanya kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwasannya puasanya wanita yang haid adalah tidak sah. Dan ini sekali lagi menjadi kesepakatan para ulama bahwa jika ada seorang wanita yang haid sengaja dan nekat melaksanakan puasa, maka puasanya tidak sah. Kemudian hukum yang lain yang
telah kita sampaikan adalah apabila seorang wanita telah mengetahui bahwa besok adalah masa di mana dia mengalami haid, dengan melihat kepada kebiasaan yang sudah berlalu, maka mau tidak mau malam harinya dia harus tetap berniat untuk berpuasa. Jadi kalau seorang wanita telah memiliki ketetapan masa haid, misalnya besok adalah masa haidnya, maka sejak malam nanti dia harus tetap memiliki niatan untuk berpuasa. Karena bisa jadi masa haidnya tidak besok, tapi di hari yang lain, atau hari berikutnya. Dan alasan yang lainnya pula adalah apabila benar masa haidnya tidak besok, maka puasa yang hukumnya wajib harus diniatkan sejak malamnya. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam hari, maka tidak ada puasa bagi dirinya. Kemudian juga yang kita sampaikan tentang hukum masalah haid dengan puasa adalah apabila seorang wanita sedang berpuasa, lalu kemudian di pertengahan hari dia mengalami haid, maka puasanya telah batal. Baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Ya, ketika sudah makan sahur, sudah ikut sholat subuh, kemudian setelah itu dia berpuasa, jam 10 pagi ternyata keluar darah haid, maka otomatis puasanya batal. Dan ini merupakan kesepakatan seluruh para ulama. Adapun yang menjadi perbincangan dan yang terjadi silang pendapat adalah apakah di sisa harinya wanita yang haid tersebut tetap terus menahan untuk tidak makan dan minum sampai tenggelam matahari, ataukah boleh makan dan minum? Maka kalau melihat pendapat yang kuat, boleh makan dan minum, asalkan tidak di depan orang-orang yang berpuasa dari keluarganya ataupun dari orang lain. Walaupun kalau memang ingin memilih menahan untuk tetap tidak makan dan minum karena menghormati orang yang puasa dan juga menghormati bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan, maka itu juga baik. Ya, ini terakhir yang kemarin kita sampaikan. Kemudian kita akan lanjutkan terkait hukum yang lain, masih terkait dengan puasanya seorang wanita dengan masa haidnya. Yang perlu diketahui oleh seorang muslimah, demikian pula kita sebagai seorang muslim, seorang laki-laki, tatkala seorang wanita telah bersih dan suci dari masa haidnya, sekalipun 1 menit sebelum terbitnya fajar, jadi sebelum adzan subuh, ya 1 menit atau 2 menit sebelum adzan subuh ternyata sudah bersih dari masa haid, sudah selesai, maka sang wanita tersebut harus tetap berpuasa, ya.
sampai tenggelam matahari sekalipun belum mandi janabah. Sekali lagi saya ulangi, jika seorang wanita telah bersih dari masa haidnya dan itu terjadi 5 menit atau 2 menit sebelum adzan subuh, sebelum terbit fajar, maka sang wanita tersebut harus tetap berpuasa pada pagi harinya sampai tenggelam matahari, sekalipun ketika itu belum mandi janabah. Karena jamaah yang dirahmati oleh Allah, bukan syarat orang yang berpuasa itu harus suci dari hadas besar ataupun hadas kecil. Bukan syarat. Sehingga sekalipun dalam keadaan hadas kecil, demikian pula sekaligus dalam keadaan hadas besar, tetap diwajibkan untuk tetap diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Jadi sekali lagi, tidak disyaratkan orang yang berpuasa itu harus suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Kalau memang waktunya untuk berpuasa wajib Ramadan, maka harus puasa, sekalipun ketika itu belum mandi janabah. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tidak ada korelasinya antara kebiasaan yang terjadi di kalangan kaum muslimin yang sebelum puasa datang keramas terlebih dahulu, ya, entah itu mandi di rumahnya sendiri dengan keramas, mandi janabah, atau bahkan mungkin pergi ke laut atau ke pantai atau ke yang lainnya untuk melakukan siraman apa itu ya, padusan, ya, intinya untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Karena besok puasa, maka hari ini harus mandi. Maka sebenarnya tidak ada korelasinya sama sekali. Karena toh bukan syarat seseorang yang berpuasa itu harus bersih dari hadas kecil, demikian pula besar, ya. Sekalipun tidak mandi, ya, maka tetap besoknya harus berpuasa, ya. Ini, dan semakna dengan ini adalah apabila seorang laki-laki atau perempuan sedang dalam keadaan junub, ya, karena berhubungan suami istri di malam harinya, kemudian bangun-bangun adzan subuh misalnya, maka dalam keadaan demikian tetap dia wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya, sekalipun ketika itu belum mandi. Dan ini pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhubungan suami istri, kemudian bangun ketika fajar telah terbit, yakni ketika adzan subuh, masuk waktu subuh, maka beliau pun langsung mandi dan meneruskan puasanya. Jadi tidak ada masalah. Sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian pula Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, keduanya mengatakan kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli thumma yaqtasilu wa yasum. Nabi SAW pernah bangun tidur dan ketika itu sudah masuk waktu subuh, ya. Maka kemudian beliau SAW mandi dan setelah itu meneruskan puasanya. Artinya ini tidak mempengaruhi puasanya, ya. Maka demikian pula seorang wanita yang telah suci dari haid dan nifasnya sebelum terbit fajar, maka tetap dia harus berpuasa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum wanita haid yang juga perlu diketahui oleh seorang wanita yang terkait dengan puasanya adalah wanita yang haid, konsekuensi hukum penggantinya adalah mengqadha,
mengganti puasa yang ditinggalkan karena sebab haid di hari selain Ramadan, dan bukan dengan membayar fidyah. Iya. Sekali lagi, wanita yang haid, konsekuensi penggantinya karena dia tidak puasa pada bulan Ramadan adalah mengqadha, membayar hutang puasa di hari-hari selain bulan Ramadan, dan bukan dengan membayar fidyah. Karena orang-orang yang membayar fidyah adalah orang-orang yang mereka memiliki uzur yang tidak bisa hilang. Misalnya karena sudah tua renta, tidak kuat untuk puasa, maka uzur mereka adalah uzur yang tidak bisa hilang. Karena nggak mungkin sudah tua kemudian balik muda lagi, nggak akan mungkin. Dan kata Nabi SAW, tua adalah penyakit yang tidak ada obatnya. Iya. Karena mau dengan cara apapun, dengan usaha bagaimanapun, tetap orang yang tua ya tua, tidak akan mungkin menjadi muda lagi. Ya. Oleh karena itu mereka yang memiliki uzur yang tidak bisa hilang seperti ini, maka kewajibannya adalah fidyah. Demikian pula orang yang sakit menahun, dia tergantung dengan obat, kalau tidak minum obat maka akan sakit dan sebagainya. Dia tidak boleh telat makan dan minum misalnya, menahun penyakitnya dan tidak boleh berpuasa, maka kewajibannya bukan mengqadha tapi membayar fidyah. Demikian pula wanita hamil dan menyusui, apabila dengan mengqadha dia merasa berat, maka boleh bagi dirinya untuk membayar fidyah. Iya. Sedangkan wanita yang haid adalah wanita yang memiliki udzur syar'i yang terbatas, yang suatu saat akan hilang. Wanita haid ada yang masanya 7 hari, mungkin ada yang kurang dari itu, mungkin 5 hari. Ada pula yang 9, ada mungkin yang 14, dan mungkin ada yang lainnya. Ya. Maka seorang wanita yang haid tidak akan mungkin mengalami haid sampai 30 hari atau bahkan sampai setahun, ya, kecuali kalau mungkin ada penyakit, waliyadzubillah. Tapi secara umum wanita hanya mengalami masa haid yang terbatas, dan itu tidak sampai 30 hari penuh kemudian merasa haid terus. Oleh karena itu mereka diwajibkan untuk mengqadha dan bukan membayar fidyah. Jangan kemudian karena misalnya malas untuk mengqadha, udah saya bayar fidyah saja, sedangkan dia uzurnya adalah haid, maka ini tidak boleh dan tidak sah. Mu'adzah pernah berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma balul haid taqdi salata wa la taqdi sauma wa la taqdi salat." Wahai Aisyah, kenapa wanita yang haid itu diwajibkan untuk mengqadha puasa sedangkan salatnya tidak? Faqalat, lalu Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Mu'adzah, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu termasuk wanita haruriyah? Apakah kamu termasuk wanita khawarij? Ya, karena khawarij salah satu sekte yang menyimpang dari Islam. Mereka memiliki keyakinan bahwa wanita yang haid juga harus mengqadha salat yang dia tinggalkan. Dan jelas ini adalah perkara yang menyimpang, pendapat yang tidak benar, dan dalil bagi kita bahwa sekte-sekte yang sesat itu selain menyusahkan kaum muslimin yang lain, mereka juga menyusahkan diri mereka sendiri. Ya.
Orang-orang yang sesat itu hanya akan menyusahkan diri mereka sendiri. Dan lihat Haruriyah, ini sekte Khawarij yang dahulu pernah mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, kemudian tinggal di daerah yang namanya Haruriyah, dan mereka memiliki pendapat bahwa selain wanita haid itu mengqadha puasanya, mereka juga harus mengqadha solat yang dia tinggalkan. Ya. Dan ini menyusahkan, tidak sesuai yang ditentukan oleh Nabi SAW. Dan demikianlah orang-orang yang sesat. Dan orang-orang Khawarij termasuk sekte yang hulu, berlebih-lebihan di dalam beragama. Padahal Nabi SAW tidak memerintahkan wanita yang haid untuk mengganti solat yang ditinggalkan. Ya, bayangkan kalau ada wanita haid selama 7 hari. Ya, 7 hari dikalikan solat 5 waktu dalam seharinya. Berapa kali solat, Pak? 35 kali solat. Harus diqadha. Maka ini tentu memberatkan seorang wanita. Adapun mengqadha puasa, maka sekalipun banyak insya Allah tidak memberatkan. Karena selain waktu qadhanya panjang sampai Ramadan berikutnya, cicil satu persatu sebagainya. Ya. Jadi demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Mu'adzah itu ditanya, apakah kamu wanita Haruriyah, wanita yang memiliki pemahaman seperti pemahaman Khawarij? Qultu, Mu'adzah mengatakan, lastu biharuriyah walakinni as'al. Tidak wahai Aisyah, aku ini bukan termasuk wanita Haruriyah, tapi aku hanya sekedar bertanya, kenapa wanita mereka diperintahkan untuk mengqadha puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Qalat, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana yusibuna dzalik. Ketahuilah wahai Mu'adzah, sesungguhnya haid itu juga menimpa kami dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haid itu juga menimpa wanita-wanita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nu'maru bi qadha'is shaum wala nu'maru bi qadha'is shalah. Tapi ketika itu kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya. Jadi Aisyah menjawab dengan jawaban seperti itu, bahwa di masa Nabi para wanita-wanitanya juga mengalami masa haid. Namun bersamaan dengan itu Nabi SAW tidak memerintahkan kaum muslimah untuk mengqadha salat mereka. Yang diperintahkan hanyalah untuk mengqadha puasa. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ya, terkait dengan wanita haid dengan puasanya, dan beberapa hukum telah kita sampaikan di kesempatan yang kemarin, dan ini adalah sisanya. Dan mudah-mudahan di kesempatan yang lain nanti kita akan bisa membahas masa-masa kebiasaan wanita yang lainnya yang berhubungan dengan ibadahnya. Dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini adalah perkara yang penting yang harus kita ketahui, secara khusus mereka para akhwat, para wanita untuk mengetahuinya. Dan nanti insyaallah kita akan membahas bagaimana hubungan atau hukum antara masa haidnya wanita dengan solat. Karena di situ terkadang para wanita tidak mengetahui hukumnya. Kalau dia sucinya setelah zuhur, apakah zuhurnya harus tetap solat ataukah tidak? Ya. Kalau kemudian dia mengulur-ulur solat, kemudian sampai mengulurnya solat dia datang haid, apakah solat yang diulur tadi harus diganti ataukah tidak? Maka ini insyaallah akan kita sampaikan di kesempatan yang lain biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait hukum wanita haid dengan puasa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, karena waktu sebentar lagi akan masuk pada buka, maka kita gunakan untuk persiapan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa terus beribadah kepadanya. Dan satu hal yang perlu kita ingatkan,
bahwa berbuka puasa adalah waktu yang mustajab untuk berdoa, maka silahkan selain menikmati apa yang ada di hadapan kita berupa makanan dan minuman, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun doa yang kita sampaikan kepada Allah, baik untuk urusan kita sendiri, keluarga kita, dan juga kaum muslimin secara umum. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.